Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Portrait of Jiang Hu di part keduanya. Xing Yun yang kesal karena Ling Xuan telah dihajar oleh gurunya, kini memberanikan diri untuk melawannya. Namun, gurunya menyadari kalau Xing Yun sepertinya telah belajar bela diri. Untuk itu, ia memutuskan menyerang Xing Yun agar mengetahui kekuatannya. Akan tetapi, sama seperti Ling Xuan, Xing Yun juga tetap dihajar habis-habisan oleh guru yang suci. Hingga guru yang suci kemudian berniat untuk menghabisi mereka berdua, sebab ia tak ingin Xing Yun dan Ling Xuan mempermalukan namanya di dunia bela diri. Melihat Ling Xuan yang sudah tak bisa bergerak, membuat Xing Yun akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ia kemudian kembali bangkit dan melawan guru yang suci. Namun tak diduga, saat akan melanjutkan pertarungan, Ling Xuan ternyata masih sadar. Setelah pertarungan itu, guru yang suci lalu memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya sengaja menghajar mereka berdua dan bermaksud untuk menguji kekuatan mereka. Ia tak ingin memberitahu yang sebenarnya agar Ling Xuan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Berkat keseriusan Ling Xuan, ia bisa mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya, sehingga serangan maut yang dilancarkan oleh guru yang suci membuatnya tidak mati. Itu juga berlaku untuk Xing Yun. Jika gurunya tidak menghajar Ling Xuan, maka mungkin Xing Yun tak akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yang mana menurut guru yang suci, kekuatan dari Xing Yun ternyata lebih kuat dari Ling Xuan. Lalu guru yang suci memerintahkan mereka berdua untuk turun gunung. Ia ingin agar mereka berdua membawa sebuah benda dan menyerahkannya kepada pemilik lembah pasukan rahasia. Namun ketika mereka sedang menjalankan misi dari gurunya, di tengah perjalanan Ling Xuan menggoda Xing Yun agar mereka berdua membuka benda itu dan melihat isinya. Ketika membuka kotak itu, ternyata isinya adalah sebuah dokumen yang di dalamnya ada tanda kelompok penyidik. Setelah itu, Ling Xuan dan Xing Yun kini telah sampai di kota. Saat di depan gerbang kota, seorang gadis yang sedang menunggangi kuda hampir saja menabrak mereka berdua. Tak lama kemudian, sekelompok orang kembali melewati mereka. Namun, Ling Xuan menyadari bahwa orang-orang yang melewati mereka memakai jubah yang tidak asing. Mereka berdua pun menyadari kalau orang-orang tersebut berasal dari sekte Xuanming. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengejar orang-orang itu. Sementara di dalam hutan, wanita yang sebelumnya muncul kini sedang dikejar oleh orang-orang itu. Wanita tersebut ternyata adalah Xuer yang diutus oleh sang ratu mencari jamur roh api. Xuer berhasil mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi, pemimpin dari orang-orang itu ternyata tidak tertipu dan menemukannya. Ia meminta agar Xuer menyerahkan jamur api yang ia miliki. Namun Xuer menolaknya karena ialah yang menemukannya terlebih dahulu. Orang-orang dari sekte Xuanming akhirnya berusaha mengambil dengan paksa. Walau hanya seorang diri, Xuer ternyata bisa melawan dengan keterampilannya dalam berpedang. Melihat hal itu, pemimpin orang-orang tersebut mulai maju menyerangnya. Setelah berhasil membuat Xuer tak sadarkan diri, mereka lalu berniat mengambil jamur roh api yang dimilikinya. Akan tetapi, tiba-tiba Xing Yun dan Ling Xuan kini datang menyelamatkan Xuer. Ling Xuan meminta agar ia saja yang melawan orang-orang itu. Yang mana dengan hanya sekali serangan saja dan menggunakan pedang yang sudah patah, Ling Xuan dapat menghabisi pemimpin dari orang-orang itu. Lalu saat akan mengecek kondisi Xuer, Xing Yun melihat jamur api. Ia pun menyadari kalau orang-orang itu pastinya mengincar jamur tersebut. Tak lama kemudian, Xuer akhirnya sadar dan melihat mereka berdua sedang memegang jamur roh apinya. Ia lalu mengambil pedang dan langsung menyerang Xing Yun.
Setelah menyerang Shu'er, Xing Yun sangat terkejut karena ia mengira yang menyerangnya adalah orang lain. Xing Yun kemudian berusaha menyembuhkan luka Shu'er. Namun karena lukanya yang parah dan kekuatannya yang masih kurang, ia pun tak bisa mengobatinya. Xing Yun lalu mendapatkan sebuah ide dengan memanfaatkan jamur roh api. Ia mengolah jamur roh api itu dan memberikannya kepada Shu'er. Esok paginya, Shu'er akhirnya berhasil sembuh. Saat baru sadar, ia langsung menanyakan di mana jamur roh api miliknya. Hal itu pun membuat Xing Yun menjadi bingung untuk menjawab pertanyaannya. Xing Yun kemudian meminta maaf karena sebelumnya sudah melukainya. Ia lalu terus berbicara untuk mengalihkan perhatian Shu'er. Ia tak ingin Shu'er tahu kalau jamur roh apinya telah tiada. Namun Shu'er ternyata tidak terpengaruh dengan rencana Xing Yun. Ia langsung saja memaksa agar Xing Yun memberikan jamur roh apinya. Karena Xing Yun tidak berani mengatakannya, Ling Xuan akhirnya bercerita kalau jamur roh apinya kini telah berada di tubuh Shu'er. Hal tersebut membuat Shu'er sangat terkejut. Ia pun langsung menyerang Xing Yun. Ling Xuan lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Jika mereka berdua tidak ada, mungkin saja Shu'er sudah mati. Yang mana mereka telah menyelamatkan wanita itu dari serangan sekte Xuanming. Serta Xing Yun juga telah mengobatinya dengan menggunakan jamur itu. Ling Xuan ingin agar mereka saling melupakan saja. Lalu tiba-tiba kabut tebal pun muncul dan mereka mendapatkan serangan dari belakang. Untungnya Xing Yun menyadari serangan itu dan berhasil menghindarinya bersama dengan Ling Xuan. Orang-orang yang mengejar mereka ternyata adalah anggota sekte Xuanming lainnya. Lalu Wuchang bersaudara kini muncul di depan mereka, membuat mereka berdua kembali mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Lin Xuan yang marah akhirnya menyerang Wuchang bersaudara dengan rasa penuh emosi, sehingga membuat keterampilan berpedangnya sangat mudah dibaca. Xing Yun yang tak ingin identitas mereka diketahui kemudian ikut turun membantu. Wuchang merasa keterampilan berpedang Xing Yun sangat berbeda dengan Ling Xuan. Sementara itu Ling Xuan terus diprovokasi oleh Wuchang bersaudara, yang mana Wuchang bersaudara yang belum mengetahui identitas Ling Xuan mencoba menebak alasan Ling Xuan emosi. Wuchang bersaudara mengatakan kalau ia sepertinya sudah membunuh orang yang berharga dari Ling Xuan. Seketika Ling Xuan langsung mengingat ayahnya dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Xing Yun yang melihat Ling Xuan sedang terpojok akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Hal itu membuat Wuchang bersaudara menyadari kalau Xing Yun menggunakan jurus pedang King Lun dari Yang Susi. Xing Yun berhasil melukai Wuchang bersaudara, namun ia juga harus terkena racunnya, sehingga membuat Xing Yun dan Ling Xuan harus mundur terlebih dahulu mengobatinya. Wuchang bersaudara kini mengetahui kalau Xing Yun dan Ling Xuan adalah dua anak yang 8 tahun lalu telah dibawa oleh Yang Susi. Sementara itu, di dalam kota, Xing Yun sedang berusaha mengobati dirinya sendiri. Ling Xuan pun hanya bisa menjaganya karena tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Nenek Meng kini telah mendapatkan informasi dari Wuchang bersaudara tentang keberadaan pedang Dragon Spearing. Karena keberadaan pedang ini telah hilang selama 8 tahun, Nenek Ming ingin mengutus Raja Neraka untuk menyelidiki informasi tersebut. Ia tak ingin misi mereka gagal lagi dalam mendapatkan pedang Dragon Spearing, sehingga kelima Raja Neraka harus diutus mencari pedang tersebut. Keputusannya mengirim 5 Raja Neraka ditentang oleh 2 jenderalnya. Namun Nenek Ming merasa jika sekte Xuanming telah melakukan pergerakan, pastinya sekte yang lainnya akan menyadarinya, dan bisa saja sekte lainnya itu akan ikut campur dalam urusan mereka. Agar Nenek Meng bisa tenang, ia harus mengutus 5 Raja Neraka.